2002, Universitas Bina Bangsa Jetspena tahun 2022. Hari ini, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja. Pembelajaran dilakukan di kelas 12 IPA 2 dengan menggunakan model problem based learning pada materi statistika. Kompetensi dasar yang akan disampaikan adalah KD 3.1, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram, serta KD 4.1, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Berikut ini adalah video pembelajaran uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Apa kabar? Sehat? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Ya. Silakan ketua kelas ya, siapa kelas? Ya. Silakan dapat pimpin doa teman-teman ya. Marilah anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dan doa mulai. Ya, terima kasih Dharma. Oke, nah sambil saya cek kehadiran di atas juga saya masih lihat ada hal-hal yang ada hubungan sama matematika nih, dimasukkan dulu. Kemudian ponselnya juga di silent, jangan sampai nanti kita lagi belajar ada notifikasi online shop gitu ya. Jadi sebut dulu, dimasukin ke tas. Kemudian keluarkan buku matematikanya ya. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, ya, Tamara, siapa lagi yang hadir? Untuk hari ini tidak hadir. Ya. Oke, stand up. Oke, kita doakan mudah-mudahan Rachel bisa menang dapat juara dari Oke. Nah, sudah dikeluarkan tiketnya? Oke, kita mulai ya. Nah, sebelum mulai nih, sebelum kita mulai belajar, kita main dulu kan jam pertama biar fokus. Dengarkan dulunya ya. Dulunya adalah lawan kata. Oke, dulunya adalah lawan kata. Oke. Panjang. Maju. Atas. Bawah. Benar. Yuk, gak jawab gak tempat gimana ya? Bagus ya. Masih ada yang jawab, ada yang enggak? Saya ulang. Dulunya adalah lawan kata. Depan. Belakang. Kanan. Kiri. Atas. Bawah. Benar. Udah tahu gue ya? Udah lawan kata berarti? Tapi itu salah, berarti lawan kata? Benar.
Kita masih masuk melanjutkan materi statistika. Pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang statistika. Kita melanjutkan. Ada yang ingat nggak apa saja bentuk penyajian data yang kalian ketahui? Ya, silakan Mbak. Diagram bata, diagram lingkaran, tabel distribusi frekuensi, dan histogram. Ya, betul. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada tabel distribusi frekuensi, ada juga histogram. Betul. Kemudian, apa saja yang termasuk ukuran pemusatan data? Ya, silakan Faizi. Modus, median, resenil, kuartil, dan desil. Oke, betul. Ada Mea. Mea itu apa namanya? Rata-rata. Modus. Paling banyak keluar. Median. Tengah. Terus ada kuartil, desil, dan persentil. Oke, kalau kuartil datanya dibagi 4. Kalau desil dibagi 10, persentil dibagi ada 100 gitu ya. Nah, sekarang bagus ya, udah diingat. Kita melanjutkan nih. Jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan menentukan ukuran pemusatan data pada tabel distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel. Yang kedua, menganalisis ukuran pemusatan data pada tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data pada tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel. Nah, kita masuk ke ukuran pemusatan data pada tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel. Coba lihat gambar ini. Ini ada data tinggi badan 100 peserta didik. Tinggi badan 100 peserta didik kelas 12. Nah, menurut kalian bisa tidak kita tentukan min, modus, dan median dan data ini? Ya, silakan. Bisa Bu, Ya. di dalam tabel frekuensi, tapi ini pengalaman bahwa ini bisa. Ya, betul. Kita bisa ya, kita cari min, modus, median itu lebih mudah memang pakai tabel distribusi frekuensi yang seperti yang sudah kita pelajari, namun ada kesulitan nih gitu ya. Nah, saya sudah disebut juga sama Rafid menggunakan tabel distribusi frekuensi. Ada yang masih ingat nggak bagaimana cara menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi? Ya, silakan Kado. Yang pertama adalah menentukan banyaknya data, yang kedua menentukan jangkauan data, yang ketiga menentukan banyaknya kelas, yang keempat menentukan panjang kelas, dan yang terakhir ialah memasukkan data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Iya, betul. Ada 5 langkah. Yang pertama kita tentukan dulu banyaknya data ada berapa. Kemudian yang kedua tentukan jangkauan. Jangkauan itu adalah data terbesar, kemudian data yang terkecil. Kemudian menentukan banyak kelas, menentukan panjang kelas. Kalau sudah, baru kita susun data-data ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Tadi Raffi sudah bilang bisa disusun Bu ke dalam tabel, namun sepertinya sulit. Iya, karena ini datanya ada jumlahnya ada 100. Biasanya kalian disusun paling datanya kurang dari 50 ya. Terus angkanya juga tidak ratusan, ini sudah ratusan. Jumlah datanya juga besar. Kemudian bagaimana cara mengolah datanya? Kan harus tetap diolah. Bagaimana caranya? Yaitu pakai Excel. Gimana cara mengolah pakai Excel? Kita simak video berikut. Sih, video ini mungkin bermanfaat buat kalian ya. Nah, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Jadi tabel distribusi frekuensi ini merupakan penyajian data yang tersusun ya berdasarkan kelas-kelas atau kelompok data yang terbentuk gitu ya. Oke, jadi di video ini mungkin akan belajar tentang statistik ya. Dan misalnya saya memiliki data 60 data ya, misalkan saya buat di sini. Oke, saya buat di sini di tabelnya misalnya 60 data itu dari sini ya. Nah, kita buat random aja datanya, misalkan between supaya cepat ya gitu ya. Misalnya 60 sampai dengan 95 ya datanya aja. Jadi kita memiliki datanya kayak gini ya, dari angka 60 sampai dengan 95. Oke. Kita simak video yang kedua. Pada kali ini, saya akan share. Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Di video tutorial kali ini, saya akan share cara untuk menghitung min, median, dan modus di Microsoft Excel dengan cepat dan mudah. Ayo kita mulai. Di sini ada satu tabel yang telah saya buat. Kita akan menghitung nilai min, median, modus di Microsoft Excel. Yang dimaksud dengan min adalah nilai rata-rata dari suatu data ya. Kemudian untuk median adalah nilai tengah dari suatu data terurut. Sedangkan
Yang dimaksud dengan modus adalah data yang sering muncul atau data yang paling banyak. Apa yang dapat kalian pahami dari kedua video tersebut? Ya, silakan Zaki. Kalau video pertama itu cara menyusun data dalam tabel frekuensi distribusi frekuensi menggunakan Excel. Nah, kalau video kedua itu cara mencari mean, modus, sama median menggunakan Excel. Ya, oke, betul. Terima kasih. Betul, yang video pertama tadi bagaimana cara menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi menggunakan Excel. Kalian sudah pernah mengerjakan tapi manual ya? Nah, tadi videonya mengerjakan dalam bentuk Excel. Namun ada yang perlu saya koreksi sedikit di sini. Tadi di Excel cara menentukan intervalnya dia nentuin sendiri kan? Padahal harusnya ada aturannya. Jadi nanti kalian mengerjakan sesuai aturan yang biasa kita kerjakan. Kita katakan dia interval sendiri langsung 10. Padahal di situ sudah ada ketentuan yang panjang kelasnya berapa, banyak kelas berapa. Ya, itu aja yang perlu dikoreksi. Betul. Yang pertama cara menyusun ke dalam tabel. Yang kedua cara mencari mean, modus, dan median dari data tapi pakai Excel. Ya. Nah, sekarang kalian diskusi. Kalian buat kelompok yang terdiri dari 6 orang. Pembagian kelompoknya sudah saya share di grup kelas kemarin ya. Oke, kemudian kalian diskusikan dan kerjakan LKPD yang sudah saya kirimkan juga ke grup bersama kelompok kalian selama 30 menit. Sudah duduk berkelompok? Oke, kalau sudah duduk berkelompok, kalau sudah kalian nanti diskusi selama 30 menit, kalau sudah selesai kalian kirimkan jawaban LKPD ke grup kelas, nanti akan saya tampilkan di depan untuk dipresentasikan. Ya, bisa dipahami sampai sini? Oke, sekarang 30 menit kalian berdiskusi. Di jam saya itu jam 8 kurang 5, berarti nanti selesai jam 8:25. Oke, silakan diskusi. Satu yang A itu soalnya punya data dalam jarinya itu bentuknya kontak, terus nanti dibuat datanya yang B itu sebagai tentunya mau jadi di max di blok datanya ini sama ini di blok datanya. Kalau yang bawah bentuknya yang
4,578 dikurangi ke atas menjadi 5. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Dari data-data sebelumnya bisa dibuat tabel distribusi frekuensi seperti berikut. Rumus frekuensi adalah menemukan frekuensi data di luar seluruh datanya, koma data dari titik epicenter semuanya. Jadi semua data ini, koma data yang ada di sini. Nah, untuk mencari kemudian rumusnya ada fp kita hubung blok semua data yang ada di tabel ini. Modus rumusnya adalah kita hubung blok semua data. Kemudian dan untuk median rumusnya adalah median kita hubung blok semua data. Hasil analisis adalah ternyata dari data lebih besar dari modus penelitian. Biasanya dari kelompok kami pengelolaan tidak saja kelompok dari kami sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau memberi tanggapan presentasi dari kelompok 5? Ya, silakan Mbak. Presentasi juga bagus Bu, ya dari sana juga. Oke, terima kasih Abraham. Ini dari depan suaranya cukup jelas, tapi untuk yang di belakang kalau menurut saya suaranya agak kurang kencang yang di belakang. Kedengaran di depan, yang di belakang agak kurang kencang. Jadi untuk kedepannya kalau presentasi, apalagi sekarang kan zaman pandemi pakai masker, suaranya agak lebih dikerasin aja. Jadi biar terdengar sampai yang belakang. Oke, terima kasih untuk kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Kelompok selanjutnya yang akan presentasi. Nah, siapa yang siap? Kami kelompok 2 siap Bu. Oke, kelompok 2 silakan maju. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ambil kelompok 2 yang beranggotakan Alia Zahra, Tidiana Prinia Putri, Raffi Afanizi, saya sendiri Ramiza Elisa Putri, Psikiatri dan Teknologi Indonesia, ingin mempresentasikan mengenai keunggulan pemusatan data. Berikut ini adalah data tim ibadah dari kelas 12 di suatu sekolah. Bisa dilihat data di bawah ini. Bagi siswa yang memiliki tinggi minimal 108 itu akan mengikuti seleksi tim basket. Berapa jumlah siswa yang mengikuti seleksi tim basket akan dilakukan oleh si kami untuk penyelesaian. Pertama kita bisa menentukan banyaknya data dulu. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 5 bagaimana cara menentukan banyaknya data adalah maksimum nilai minimumnya dan seterusnya. Di situ kita punya banyaknya data ada 100, nilai maksimumnya 180, nilai minimumnya 150, jangkauannya 34, banyak kelasnya ada 8 dan budget intervalnya ada 5. Kita akan masukkan ke tabel distribusi frekuensi. Nah, di situ ada intervalnya dan frekuensinya. Caranya sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Itu ada di 167,98, modus ada di 180, median 168,5. Lalu hasil analisis yang pertama jadi dapat disimpulkan bahwa median lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus. Untuk banyak siswa yang dapat mengikuti seleksi dapat dilihat dari data, yaitu 20 orang yang memiliki tinggi lebih dari 180 atau sama dengan 180. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu, Bu.
caranya sama. Di sini yang kalian cari adalah banyaknya siswa yang mengikuti seleksi. Ternyata ada 20 orang. Lihat dari tabelnya. Oke. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan Ibu. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah bersedia presentasi. Yang tadi volunteer untuk prestasi ke depan, saya beri tambahan nilai 10 poin. Nah, saya sudah mengambil penilaian dari tadi pas diskusi, saya juga berkeliling mengambil penilaian kelompok. Jadi bagaimana kalian berdiskusi, kerjasama atau tidak, atau ada yang teman yang ngobrol atau tidak, gitu ya. Saya ambil penilaian semuanya, jadi saya tidak hanya berkeliling, tapi saya ambil penilaian juga. Itu penilaian berkelompok. Nah, sekarang untuk penilaian individu. Nah, penilaian individu itu kalian akan mengerjakan kuis. Oke, kuisnya ada word wall. Saya share ke grup kelas. Nanti dimulainya bersama-sama ya. Jadi startnya bareng-bareng. Jadi share dulu. Pas sudah kalian buka, jangan di start dulu. Kalau udah gabung semua, baru di start. Nanti untuk yang nilainya tertinggi akan mendapatkan hadiah dari saya. Nah, hadiahnya benar ada hadiahnya. Jadi kerjakan sebanyak mungkin tentang apa yang sudah kalian pelajari, ya, apa yang sudah kalian kerjakan hari ini, ada kuisnya. Dan nanti di akhir kuis baru tuliskan nama asli. Oke, sudah siap? Sudah jauh semua ya? Oke. Siapa belum? Oke. Tuh, ditunggu teman-teman biar mulainya bareng-bareng biar fair. Biar ada ya. 5 soal waktunya maksimal 5 menit. Saya udah tunggu teman-teman dulu. Udah? Oke, kalau sudah silakan pencet start dimulai dari sekarang. Yang nilainya tertinggi tidak terdekat mengerjakannya, dia benar semua, waktunya nggak 1 menit, cuma 31 detik. Itu adalah Ramin saya. Jadi kasih selamat dan beri tepuk tangan kepada saya. Boleh tangan. Mungkin lupa atau salah klik tadi, ada beberapa yang salah di mana? Salah klik atau lupa? Lupa, betul ya? Oke, besok lagi sambil lihat lagi ya. Oke, nah sekarang ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini, yaitu apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini. Ya, silakan Rani. Kita belajar tentang menyusun tabel distribusi frekuensi, kemudian menentukan modus dan bagian menggunakan Microsoft Excel.
22 dikalikan oleh log M. Itu apa tadi? Banyaknya data. Oke, banyaknya kelas sudah. Kemudian menentukan panjang kelas. Panjang kelas gimana? Jangkauan dibagi banyak kelas. Oke, jangkauannya misalnya J. Jadi selsnya si J dibagi dengan selsnya si apa tadi banyaknya kelas. Tadi K kalau nggak salah, gitu ya. Dibagi K. Oke, panjang kelas sudah. Yang terakhir adalah menyusun ke dalam tabel. Itu sesuai yang sudah kita dapat. Banyak kelas dan panjang kelas. Itu menyusun ke dalam tabel. Kalau sudah cari kayak modus median. Oke, ukuran pemusatan datanya. Ada apa yang kita cari hari ini? Ada mean, modus dan median. Jadi mencari mean pakai apa? Average, betul. Pakai sama dengan average. Terus di blok datanya, ya. Modus, mode. Oke, sama dengan mode. Mode kemudian di blok datanya. Yang terakhir median. Median itu median ya. Bahasanya sama median kemudian di blok datanya. Oke, berarti tidak masalah walaupun ukuran datanya besar, tapi terlihat sulit ya. Kalau datanya 100, kalau ini nomor lebih kecil, kalau pakai Excel lebih mudah. Bisa dipahami ya pelajaran ini? Oke.